Laga panas tersaji dalam lanjutan Super League 2025-2026. Borneo FC terus melaju tanpa hambatan. Tim berjuluk Pesut Etam itu meraih kemenangan ke-9 beruntun usai menundukkan Dewa United dengan skor telak 4-0 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu 5 November 2025 malam waktu Indonesia Barat. Gol-gol kemenangan Borneo FC dicetak oleh Christophe Nduwarugira, Mariano Peralta, serta Joel Vinicius. Hasil ini memperkokoh posisi Borneo di puncak klasemen dengan 27 poin dari 9 laga. Unggul 7 angka dari Persija Jakarta dan Malut United yang berada di posisi 2 dan 3. Sementara itu, Dewa United harus puas tertahan di peringkat ke-13 dengan 10 poin dari 10 pertandingan. Diketahui, Borneo FC membuka keunggulan pada menit ke-16 lewat situasi bola mati. Umpan sepak pojok Maicon Souza disambut Nduwarugira dengan tandukan keras yang gagal diantisipasi kiper Dewa United, Sonny Stephen. Petaka bagi tim tamu datang di babak kedua. Saat berupaya mencari gol penyama, Casio Said melanggar Joel Vinicius di kotak penalti. Wasit menunjuk titik putih dan Mariano Peralta sukses menaklukkan Stephens lewat eksekusi tenang di menit ke-70 untuk membawa Borneo unggul 2-0. Borneo hampir memperlebar keunggulan tak lama berselang ketika Vinicius mendapat peluang emas, namun tembakannya masih diblok bek Dewa United. Gol ketiga akhirnya datang di menit ke-79 setelah sepakan Kasambu membentur tiang dan bola pantul disambar Vinicius untuk mengubah skor menjadi 3-0. Menjelang laga usai, Borneo FC justru menambah penderitaan Dewa United. Memanfaatkan umpan panjang dari lini belakang, Peralta berhasil mengecoh Stephens sebelum menutup pertandingan dengan gol keduanya di masa injury time. Kemenangan 4-0 ini mempertegas dominasi Borneo FC di Super League musim ini. Tim asuhan Fabio Lafundes menjadi satu-satunya tim yang masih mencatat rekor 100% kemenangan dari 9 pertandingan. PSBS Biak berhasil mencatat kemenangan dramatis 2-1 atas Persita Tangerang dalam lanjutan pekan ke-12 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Mangkumo Harjo, Sleman, Kamis 6 November. Persita sempat unggul lebih dulu pada menit ke-10 setelah bek PSBS Biak Sandro Embalo melakukan gol bunuh diri. Namun, PSBS bangkit di babak kedua. Ruyeri Blanco berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-69 melalui umpan matang dari Arjuna Agung.
Drama terjadi di masa injury time. Yano Putra mencetak gol kemenangan bagi PSBS di menit ke-90 plus 2 yang memastikan tim berjuluk Badai Pasifik itu membalikkan keadaan dan mengamankan 3 poin penuh. Kemenangan ini menjadi penutup tren negatif PSBS Biak yang sebelumnya belum pernah menang dalam 5 laga terakhir. Sementara itu, Persita harus menerima kekalahan pertamanya setelah 8 pertandingan tak terkalahkan. Dengan hasil ini, PSBS naik ke peringkat ke-15 klasemen sementara dengan torehan 9 poin dari 11 pertandingan dan keluar dari zona degradasi. Sementara Persita tetap berada di posisi ke-5 dengan 18 poin. Pelatih Persita Carlos Pena mengakui bahwa anak asuhnya tampil di bawah performa terbaik. Ia menilai PSBS bermain dengan semangat tinggi dan determinasi kuat untuk meraih kemenangan kandang pertamanya di musim ini. Laga ini menjadi bukti bahwa PSBS Biak masih memiliki daya juang tinggi dan tidak mudah menyerah, bahkan ketika tertinggal lebih dulu di awal pertandingan. Persik Kediri berhasil menahan imbang Persebaya Surabaya dengan skor 1-1 pada laga pekan ke-12 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jumat 7 November 2025 malam. Persebaya unggul lebih dulu melalui gol Arif Catur Pamungkas pada menit ke-54. Sebelum Persik menyamakan kedudukan lewat sundulan Jose Enrique Rodriguez 9 menit berselang. Hasil imbang ini membuat Persik tetap berada di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan 13 poin. Sementara Persebaya menempati posisi ke-9 dengan 15 poin. Diketahui pada menit pertama kedua tim bermain cukup hati-hati. Persik mencoba membongkar pertahanan Persebaya melalui serangan dari sisi kiri, namun belum membuahkan hasil. Sebaliknya, Persebaya mengancam lewat sundulan Gali Freitas pada menit keempat setelah menerima umpan Bruno Moreira. Tetapi bola masih melenceng di sisi kanan gawang Persik. Kemudian Persik berupaya menekan lini belakang Bajul Ijo, namun pertahanan kokoh yang dikawal Dem Dimov dan kawan-kawan berhasil menggagalkan sejumlah peluang. Beberapa kali percobaan tembakan jarak jauh dari pemain Persik juga belum menemui sasaran. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persebaya tampil lebih agresif dan langsung menekan pertahanan lawan.
Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-54 ketika sundulan Gali Freitas yang ditepis kiper Persik, Leonardo Navaccio, disambar Arif Catur Pamungkas untuk membawa Persebaya unggul 1-0. Tertinggal 1 gol membuat Persik meningkatkan intensitas serangan. Tim berjuluk Macan Putih itu akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-63 melalui sundulan keras Jose Enrique Rodriguez yang memanfaatkan umpan silang Ezra Walian menaklukkan kiper Andika Ramadhani. Pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur ini semakin terbuka setelah kedua tim saling jual beli serangan. Persebaya hampir kembali unggul pada menit ke-71 melalui sepakan Rajkovic yang masih melebar. Sedangkan semenit kemudian tembakan keras Lugo mampu ditepis Andika. Pada menit ke-76, Persebaya harus bermain dengan 10 pemain setelah Rivera diganjar kartu merah karena melanggar Yusuf Mailana. Situasi ini membuat tim asuhan Eduardo Perez memperkuat pertahanan untuk menahan gempuran Persik. Persik yang unggul jumlah pemain terus menekan, namun peluang Mas Telmo pada masa tambahan waktu masih bisa digagalkan Andika Ramadhani. Persebaya juga hampir mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+4 lewat sepakan Rizky Dwi, tetapi bola hanya membentur tiang gawang. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tak berubah dan kedua tim harus puas berbagi 1 poin. Selanjutnya, Persik Kediri akan bertandang ke markas Persija Jakarta pada Kamis 20 November 2025. Sementara Persebaya Surabaya dijadwalkan menjamu Arema FC dalam derby Jatim di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 22 November 2025. Bayangkara FC berhasil meraih kemenangan penting atas Bali United dengan skor 2-1 dalam lanjutan BRI Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat 7 November. Gol cepat Bayangkara FC tercipta pada menit keempat melalui Dendi Sultiawan yang sukses memanfaatkan umpan Rian Kurnia. Namun, Bali United mampu menyamakan kedudukan lewat gol Made Andika Wijaya di menit ke-60. Pertandingan berlangsung sengit hingga akhirnya situasi berubah ketika pemain Bali United, tim reserve, diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-82 sehingga Serdadu Tridatu harus bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh Bayangkara FC. Dua menit berselang, Slavko Damjanovic mencetak gol kemenangan lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok Firza Andika. Kemenangan ini membuat Bayangkara FC naik ke posisi ke-6 klasemen sementara dengan 18 poin. Sementara Bali United harus puas tertahan di peringkat ke-10 dengan 13 poin. Pertandingan ini juga menunjukkan dominasi Bayangkara di awal laga, meski Bali United sempat mengambil alih kendali permainan di babak kedua. Selain itu, hasil ini menegaskan keunggulan Bayangkara atas Bali United.
Dari 17 pertemuan terakhir, The Guardian telah mencatatkan 10 kemenangan, menunjukkan rekor impresif mereka melawan Serdadu Tridatu. Persaingan di Super League 2025-2026 tidak hanya menarik dari sisi perebutan posisi puncak klasemen, tetapi juga dari persaingan pencetak gol terbanyak yang semakin ketat hingga pekan ke-10. Tiga penyerang asal Brasil kini mendominasi daftar top skor sementara kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Mereka adalah Maxwell, striker Persija Jakarta, Dalberto, penyerang Arema FC, dan William, striker Persib Bandung, yang terus menunjukkan performa impresif bersama klub masing-masing. Maxwell memimpin dengan koleksi 8 gol, disusul Dalberto yang juga mencatatkan 8 gol, dan menjadi salah satu pemain paling produktif Arema musim ini. Sementara itu, William menempel ketat di posisi berikutnya dengan 6 gol untuk Persib Bandung. Dominasi trio asal negeri Samba ini menegaskan peran penting pemain asing dalam urusan membongkar pertahanan lawan dan meningkatkan daya saing klub di Liga Indonesia. Meski begitu, persaingan menuju gelar top skor masih panjang. Ketiga pemain tersebut harus menjaga konsistensi di tengah rotasi tim, jadwal padat, dan tekanan supporter yang semakin tinggi. Sementara itu, situasi ini juga menjadi tantangan bagi penyerang lokal untuk bisa bersaing dalam daftar pencetak gol terbanyak. Keterlibatan striker-striker Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kualitas kompetitif dan daya tarik liga secara keseluruhan.